itu olok-olokan. Ya, oke, waktu sudah mau habis. Sekarang pertanyaan saya Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz dalilnya itu tidak begitu kuat. Coba berikan saya dalil yang lebih kuat tentang keselamatan itu. Saya tadi membaca di dalam yang ayat yang Pak Ustadz berikan, tidak begitu kuat keselamatan itu Pak Ustadz di situ ya. Di dalam apa tadi, Ali Imran 134 tadi, nggak begitu strong dia. Nggak ada kepastian di situ. Coba Pak Ustadz berikan dulu kepastian keselamatan di ayat mana di Quran. Lalu kemudian coba Pak Ustadz jelaskan kepada saya rukun Islam, ya, rukun Islam itu kata teman-teman itu adalah jaminan keselamatan. Siapa yang melakukan rukun Islam, 5 rukun Islam, dia akan selamat. Coba jelaskan kepada saya satu persatu itu. Di mana dalilnya yang kuat bahwa jaminan keselamatan itu ada? Ya, demikian Pak Ustadz. Terima kasih. Baik ya teman-teman. Nggak apa-apa. Akan saya jelaskan gitu ya. Akan saya jelaskan. Kalau mau istirahat dulu minum Pak Ustadz, boleh minum. Gak usah tegang-tegang Pak Ustadz, biasa saja. Saya terima Pak Ustadz ya. Oke, pencet Pak. Ditutup mic-nya ya. Sudah. Baik teman-teman semuanya, saya akan jawab dulu ya. Kalau suara saya hilang, tolong dikonfirmasi di kolom komentar ya. Bagaimana cara keselamatan di dalam agama Islam? Maka saya akan bawakan dulu Quran surah Al-Maidah ayat 16 ya. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri biiznih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Jadi di sini dikatakan dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridoan ya, mengikuti keridoannya ke jalan keselamatan. Jadi kalau kita pengen selamat, caranya pertama, ikutilah apa yang tertera di dalam Al-Quran. Terus janji Allah keselamatan itu di mana Allah akan menyelamatkan. Mari kita buka ke dalam Quran. Quran surah Maryam ayat 72. Di ayat 72 ini dapat kita lihat ya. Dapat kita lihat. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu zalimina fiha jithiya. Kemudian kami menyelamatkan. Kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Orang muslim itulah orang yang bertakwa. Jadi janji Allah ya akan menyelamatkan orang-orang Islam dari neraka dan membiarkan orang zalim. Orang zalim di sini siapa yang dimaksud? Yaitu orang-orang di luar agama Islam yang mengatakan Allah 3 dalam 1 dan mengatakan Yesus itu adalah Allah ya. Nah, jadi jaminan keselamatan pertama, ikuti Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Yang kedua, Allah akan menyelamatkan orang-orang Islam. Dan janji Allah di dalam Quran surah Al-Bayyinah ya, di ayat ke-7 dan ke-8. Anda bisa melihatnya di sini ya. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Sungguh orang-orang beriman dan mengajarkan kebajikan, mereka itulah adalah sebaik-baiknya makhluk. Nih, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Di sini dikatakan ini balasan bagi orang Islam. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi pertama, jalan keselamatan itu menjalankan perintah Allah, segala larangannya jauhi, terus mengikuti Al-Quran. Dan ya, apa yang telah disampaikan di dalam Al-Quran, Allah telah menyelamatkan orang Islam serta ya memberikan surga seluas langit dan bumi serta di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ya, teman-teman, itu adalah jawaban saya ya. Jawaban saya di mana jaminan Allah menyelamatkan orang-orang Islam. Nah, tadi saya hampir ketawa dengan penjelasan Bapak Pendeta. Katanya Yesus tidak membawa agama Kristen. Lalu kenapa Anda semuanya menjadi Kristen? Coba. Kalau Yesus tidak membawa agama Kristen, ngapain Anda jadi Kristen kalau seperti itu? Betul nggak?
Lebih baik jadi ateis saja atau agnostik saja. Karena Yesus tidak membawa agama, kata Anda. Terus Yesus beragama apa kalau seperti itu? Apakah Yesus beragama Kristen? Kalau Yesus tidak membawa Kristen, ngapain jadi Kristen, Pak Pendeta? Lebih baik kita kagak usah punya agama seperti Yesus gitu. Nah, jadi satu lagi, Pak. Saya mau bertanya kepada Anda. Ya, kata Anda selamat itu juga menyembah Yesus menurut penjabaran Anda tadi yang saya perhatikan kepada Anda. Coba Anda buka di Matius 7 ayat 21. Silakan buka dulu Pak Pendeta. Matius 7 ayat 21. Ya, ini pertanyaan saya kepada Anda. Ya. Di Matius 7 ayat 21 saya tampilkan saja kepada teman-teman ya. Nih, kepada Bapak Ibu semuanya saya tampilkan biar kita bisa membaca keseluruhan ya. Di sini dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pak Pendeta, saya mau bertanya kepada Anda, di mana kehendak Bapa di sorga untuk menyembah Yesus? Tunjuk satu dalil kepada saya ya, tunjuk satu dalil kepada saya di kitab Anda di mana Bapa yang di sorga memerintahkan untuk menyembah Yesus. Ini saya tunggu ya, karena tidak pernah terjawab sudah bertahun-tahun. Jadi seperti itu, silakan. Baik. Baik. Iya Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz sudah memberikan beberapa dalil, ya salah satunya adalah Ali Imran. Tadi saya sudah tidak bahas lagi karena tidak jelas di situ ayatnya. Tetapi Al-Maidah 5 ayat yang ke-16 itu dengannya Allah menunjukkan kepada orang-orang mengikuti ridhonya jalan keselamatan, mengeluarkan dari berbagai kegelapan menuju cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan kepadanya satu jalan yang lurus. Ini juga belum pasti keselamatannya. Tolong nanti Pak Ustadz jelaskan kepada saya maksud mengikuti ridhonya itu apa ya. Lalu kemudian Pak Ustadz memberikan dalil Maryam 19 ayat 20 ayat 72. Di ayat 71 itu dikatakan bahwa semua masuk neraka, tetapi orang yang bertakwa itu diselamatkan. Jelaskan kepada saya ukuran takwa itu seberapa. Saya membaca sebuah jurnal tadi, dikatakan bahwa di dalam Islam itu ada namanya teori timbangan. Teori timbangan ini termasuk dalam teori kemungkinan yang dapat dipastikan untuk membangun ataupun memperkirakan seberapa banyak amal, seberapa banyak takwanya. Jelaskan kepada saya Pak Ustadz, berapa banyak takwa Pak Ustadz baru selamat. Kalau hanya ngomong takwa, semua orang bertakwa. Tapi pertanyaan saya adalah berapa banyak takwanya? Seberapa banyak amalnya? Seberapa banyak perbuatan baiknya? Karena di dalam rukun Islam, Pak Ustadz tadi belum menjawab pertanyaan saya. Belum menjelaskan rukun Islam itu kepada saya. Katanya kalau mau selamat harus menjalankan rukun Islam itu Pak Ustadz. Ya, jelaskan takwa itu berapa ukurannya baru selamat kepada saya. Jelaskan juga ridho Allah itu apa ya. Terus itu pertanyaan Pak Ustadz yang belum dijelaskan kepada saya. Dari dalil itu semua Pak Ustadz, belum ada jaminan kepastian keselamatan ya. Mengenai pertanyaan Pak Ustadz tadi di Matius 7 ayat 21, saya baca dulu ya. Dari mulai ayat yang langsung saya aja. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pak Ustadz, ini kalau dibaca di dalam ayat yang ke-15, ini tentang pengajaran sesat, nabi palsu. Ada nabi palsu yang mengatakan, kami percaya Yesus, kami ini melakukan mukjizat, kami melakukan ini dan itu, tetapi mereka nabi palsu. Itulah sebabnya dikatakan di dalam ayat 16.
Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Jadi mereka hanya omong saja, buahnya tidak kelihatan. Maka Yesus memberikan jawaban, hei kalian nabi palsu, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Itu Pak Ustadz. Jadi yang dimaksud ayat di sinilah Yesus sedang menegur nabi-nabi palsu, orang-orang Kristen palsu. Ya, itu ditegur oleh Yesus. Nah, pertanyaan yang berikutnya, tadi Pak Ustadz menanyakan orang Kristen. Pak Ustadz, sebenarnya saya nggak senang jadi orang Kristen, terus terang aja. Karena di Indonesia saja mengharuskan di KTP kita ada agama. Makanya saya jadi agama Kristen. Tapi seandainya diperbolehkan tidak ada identitas agama, saya nggak mau jadi agama Kristen. Saya mau hanya penyembah Yesus, pengikut Yesus Kristus. Nah, soal pertanyaan Pak Ustadz, di mana Allah mengatakan untuk menyembah Yesus? Pak Ustadz, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu hakikat, Pak Ustadz. Satu hakikat. Ya, hakikatnya adalah Allah. Jadi siapa yang menyembah Bapa? Udah pasti menyembah Yesus. Siapa yang menyembah Roh Kudus? Pasti menyembah Yesus. Karena dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 1 ya sampai 3 dikatakan di sini. Ini dalilnya ya dikatakan demikian. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 14 saya langsung lompat. Dikatakan di sini firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi firman itu adalah perkataan logos Allah sendiri menjadi Yesus. Jadi siapa yang menyembah Bapa automatically worship Jesus. Otomatis menyembah Yesus, Pak Ustadz. Itulah sebabnya di ayat 15 Yohanes memberi kesaksian tentang dia yang berseru, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang. Habis waktunya Pak Ustadz. Oke, terima kasih. Iya. Baik. Tunggu ya Bapak Ibu semuanya. Kenapa ketawa, Ustaz? Kenapa ketawa? Lucu kan? Waktunya ini. Dosa Baik, tukang Bapak demo, Ibu Ustaz, semuanya, lihat aja. teman-teman semuanya, tadi Pak Pendetanya ya, saya rasa beliau menjelaskan sesuatu yang tidak menyentuh esensi dari pertanyaan saya gitu. Ya. Jadi nanti akan saya pertanyakan balik sekali lagi gitu ya, sekali lagi. Nah, mungkin beliau kurang memahami pertanyaan saya, tapi nggak apa-apa. Saya akan jawab syubhatnya dulu ya, syubhat dari Pak Pendeta. Ya, nih ya Pak Pendeta, mari kita buka ke dalam Quran. Ya, siapakah yang dimaksud bertakwa? Quran surah Ali Imran ayat 102 nih, saya tampilkan di layar kepada Anda. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Jadi yang diselamatkan Allah, orang yang bertakwa itu yang dimaksud adalah orang Islam, Pak Pendeta. Ya, nah itu ayatnya. Quran surah Ali Imran ayat 102. Sekarang mari kita ke dalam Quran surah Al-Hajj ayat terakhir nih ya. Saya tunjukkan dengan Pak Pendeta nih, Al-Hajj ayat 78. Nah, di sini Pak Pendeta, bagaimana orang bertakwa itu? Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini. Dalam Al-Quran ikut Quran. Agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas dirimu. Dan mengakui Nabi Muhammad sebagai nabinya. Itu orang yang bertakwa, Pak Pendeta. Ya, itu jawabannya. Terus balasannya tadi ada di dalam Quran surah Al-Bayyinah, kata saya. Quran surah 98 ya, 98 ayat 6, 7 dan 8. Nih, Pak Pendeta silakan Anda buka 6, 7 dan 8.
Tuh. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Sungguh orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itulah sejahat-jahatnya makhluk, seburuk-buruknya makhluk. Innalladzina amanu wa aminus solihati ulaika hum khairul bariyah. Di sini dikatakan bagaimana ridho Allah itu, yaitu dengan cara mengerjakan amal soleh dan beriman. Yang beriman tadi siapa? Yaitu orang-orang Islam. Nah, maka dari itu ya, Shadaqallahul azim, ya, maha benar Allah dengan segala firman-Nya, ya Pak Pendeta, bahwa Pak Pendeta, Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan Yesus Kristus itu akan menyelamatkan orang Islam. Pak Pendeta, di sini Pak Pendeta, Anda mungkin tidak memahami apa yang saya sampaikan tadi kepada Anda. Ya, coba Anda buka lagi di dalam Matius 7, nomor 21. Teman-teman, coba perhatikan yang saya pertanyakan dengan Pak Pendeta ini, ya. Nih, Pak Pendeta. Nih, ya. Mari kita baca sekali lagi. Mari kita baca sekali lagi. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Di mana kehendak Bapa yang di sorga untuk menyembah Yesus itu di mana? Itu yang saya pertanyakan dari tadi. Kita tahu ini adalah untuk nabi palsu, peneguran untuk nabi palsu. Tetapi kita pertanyakan, apakah kehendak Bapa di sorga itu ada menyuruh untuk Anda menyembah Yesus? Itu yang saya pertanyakan. Di mana dalilnya? Bapa di sorga menghendaki kita untuk menyembah Yesus. Di mana dalilnya? Bapa di sorga itu menghendaki kita untuk menuhankan Yesus. Nah, tadi ya, itu adalah pertanyaan saya dan mohon tolong dijawab dengan data. Di mana Bapa di sorga menghendaki kita untuk menyembah Yesus? Itu yang saya pertanyakan kepada Anda. Kalau tidak ada, ngapain Anda menyembah Yesus? Tadi saya hampir ketawa juga dengan Pak Pendeta. Saya katanya, ya kalau bisa nggak jadi Kristen. Karena di Indonesia ini harus ada agama, ya lebih baik jadi Kristen gitu, untuk melengkapi administrasi. Kalau Yesus tidak bawa agama, ngapain Anda sekarang di Kristen? Keluar saja dari Kristen kalau begitu, Pak. Ya, keluar saja karena Yesus tidak membawa Kristen. Jadi seperti itu. Oke. Tunggu ya, teman-teman. Baik. Pak Ustadz tidak menjawab pertanyaan saya. Mohon maaf Pak Ustadz ya. Saya bertanya tadi seberapa banyak amal Pak Ustadz, seberapa banyak takwanya. Malah Pak Ustadz bilang orang bertakwa itu Islam. Itu nggak nyambung Pak Ustadz. Saya bertanya ukuran takwanya apa kok Islam? Islam itu kan agama. Ya kan, Islam artinya apa? Patuh pada Allah kalau saya tidak salah. Patuhnya seberapa? Iya kan, itu yang saya tanyakan. Pak Ustadz tidak jawab, lari kemana-mana. Maryam 71 itu juga Pak Ustadz tidak jelaskan masuk kepada neraka. Apakah kalau sudah masuk kepada neraka orang masih bisa beramal, masih bisa bertakwa, dia neraka masih bisa sholat? Ya, kalaupun masih bisa, coba jelaskan ukuran sholatnya berapa? Ya, ukuran amalnya berapa? Apakah harus naik haji? Gimana tadi rukun Islam? Pak Ustadz belum jelaskan kepada saya. Mohon maaf Pak Ustadz. Ya, Pak Ustadz belum menjelaskan kepada saya. Jadi jaminan keselamatan itu saya belum ketemu Pak Ustadz. Mohon 1000 kali maaf. Pak Ustadz menjelaskannya tidak menjawab pertanyaan saya. Saya jelaskan ukuran takwa berapa, amal solehnya berapa. Dijelaskan dong. Jangan bilang, oh orang yang bertakwa itu Islam. Enak betul. Itu tidak ada begitu tadi ayatnya. Tapi dijelaskan dulu. Karena sudah masuk neraka nih. Maryam 71. Lalu yang di 72 katanya orang yang bertakwa yang diselamatkan. Nanti Pak Ustadz tolong jelaskan seberapa banyak, seberapa bagus kualitasnya, sholatnya seberapa. Iya kan?
Naik hajinya bagaimana? Dijelaskan Pak Ustadz nanti kepada saya. Ini nggak menjawab tadi. Soal pertanyaan Pak Ustadz, saya sudah jawab. Matius 7 ayat 21. Ini teguran kepada orang-orang yang ajaran palsu, nabi palsu itu Pak Ustadz. Ya kan? Waspadalah terhadap nabi palsu. Jadi kalau orang ngaku-ngaku Kristen, ngaku-ngaku penyembah Yesus, tapi nggak ada buahnya, itu nggak diterima oleh Tuhan Pak Ustadz. Itu tetap tidak tidak berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Nah, begitu ya. Nah, kemudian saya sudah ulang juga jelaskan, nggak ada Yesus bawa agama Kristen. Saya seandainya diizinkan, nggak usah pakai agama, nggak usah. Tapi karena di negara Republik Indonesia harus ada agama, ya sudah, saya pilih Kristen. Seandainya ada lagi yang lain yang nggak usah, boleh tidak beragama, saya lebih baik tidak ada tulis agama. Tapi saya menjadi pengikut Yesus Kristus. Ya, soal pertanyaan Pak Ustadz, di mana ada perintah menyembah Yesus? Saya sudah bilang tadi, Yesus itu dan Bapa adalah satu. Jadi siapa yang menyembah Bapa, dia sudah menyembah Yesus. Dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-30. Dikatakan di sini Pak Ustadz ya, Yohanes 10 ayat yang ke-30. Ya Pak Ustadz bisa buka di tempatnya masing-masing enggak Bapak? Ya, dikatakan ini. Ya, ayat yang ke-30. Saya baca dari 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi nggak usah lagi perintah sembah Yesus, nggak usah lagi. Kalau udah menyembah Bapa, udah menyembah Yesus, karena Bapa dan Yesus itu satu Pak Ustadz. Yohanes 10 ayat 30 itu sangat jelas. Jadi saya tidak mau mengada-ada yang tidak ada. Tapi mohon Pak Ustadz jelaskan pertanyaan saya tadi, jelaskan kualitas ataupun kuantitas dari takwa itu. Jelaskan kepada saya. Jelaskan tentang rukun Islam itu. Kalau tidak melakukan rukun Islam itu apakah selamat? Jelaskan kepada saya. Jelaskan juga kepada saya tentang ridho Allah itu apa. Tadi belum menjawab Pak Ustadz. Pak Ustadz kan pinter. Masa itu aja tidak bisa jelasin? Gitu Pak Ustadz. Ya, jadi dari dalil yang Pak Ustadz berikan, belum ada menjelaskan tentang takwa itu seberapa. Rukun Islam yang 5 itu, Pak Ustadz belum jelaskan kepada saya. Apa Pak Ustadz tidak berani menjelaskan? Karena dengan rukun 5 ini, mustahil bisa selamat Pak Ustadz. Itu Pak Ustadz yang bisa aku jelaskan. Ya, mohon maaf saya bukannya membuat Pak Ustadz tidak nyaman, bukan. Ya, terima kasih. Pak Ustadz menang terus ini, aduh. Oke, tunggu ya. Saya kalah terus nih koinnya Pak Ustadz. Tidak ada koin yang masuk nih. Tapi tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Nggak ngerti juga saya itu Pak. Saya juga cuma waktunya yang saya ketahui. Ya Pak Ustadz ya. Baik, udah saya terima. Oke, teman-teman, saya rasa tadi saya sudah menjelaskan apa itu ridho Allah, bagaimana cara mendapatkannya, yaitu beriman dan beramal soleh serta takwa. Nah, takwa itu adalah menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Takwa itu salah satunya mengerjakan apa yang ada di rukun Islam. 1 syahadat, 2 sholat, 3 puasa, 4 zakat, 5 naik haji. Ya, nah itu rukun Islam gitulah. Jadi orang yang mengerjakan perintah Allah ini adalah orang yang bertakwa dan menjauhi segala larangannya. Ada apa dengan rukun Islam coba? Ya, rukun Islam itu cuma ada 5 ya. 5 dari rukun Islam itulah menunjukkan kita menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu, satu hal yang perlu Anda catat. Terus Anda mengatakan, sudah berapa banyak amalan saya, takwa saya? Loh, saya nggak perlu ngukur takwa saya sendiri, enggak. Tetapi Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menilai saya. Gak bisa manusia itu menilai ketakwaannya sendiri atau amalannya sendiri.
Innallaha alimun khabir. Allah itu maha teliti. Ngapain saya hitung-hitung amal coba? Terus apakah seseorang itu akan masuk surga dengan amalannya? Jawabannya tidak. Ya, tidak. Masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis dikatakan, seseorang itu tidak akan masuk surga melalui amalannya, tetapi melalui rahmat dari Allah. Lalu buat apa kita beramal? Yaitu untuk mendatangkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita menjalankan perintahnya, karena kita bertakwa tadi gitu ya. Jadi seperti itu loh. Seperti itu jalannya, sangat mudah di dalam agama Islam itu. Jadi seperti itu Pak Pendeta. Nah, Pak Pendeta, saya rasa paripurna apa yang saya jelaskan. Entah Anda mengerti atau tidak gitu ya. Tapi dari yang muslim pasti insya Allah mengerti ya. Jalannya seperti apa step by step sudah saya jelaskan tadi. Nah Pak Pendeta, kalaupun tidak ada juga perintah Bapa di sorga untuk menyembah Yesus, lalu kenapa Anda menyembah Yesus? Kenapa Anda jadi Kristen? Ya kalau begitu Pak Pendeta, keluar aja dari besok atau habis setelah debat ini, Anda keluar dari Kristen, karena Yesus tidak membawa Kristen. Terus Bapa di sorga tidak menyuruh Anda untuk menyembah Yesus, ya Anda silakan saja ya. Tidak usah menyembah Yesus, jadi agnostik saja kalau seperti itu. Ingat Pak Pendeta, selama Yesus itu diutus ke muka bumi ini, dia itu mengajarkan hukum-hukum Taurat, kitab para nabi. Gak ada Yesus turun ke muka bumi ini mengajarkan Injil Yohanes, Injil Markus, Injil Matius, Injil Paulus. Gak ada. Yang itu yang diajarkan oleh Yesus, gak ada itu Pak Pendeta. Tapi yang diajarkan oleh Yesus itu adalah kitab para nabi dan hukum-hukum Taurat. Coba Anda Pak Pendeta buka di dalam Yehezkiel 18 ayat 20. Di situ seorang anak tidak akan menanggung dosa bapaknya, dan seorang bapa tidak akan menanggung dosa dari anaknya. Dosa tanggung sendiri-sendiri. Ini pun juga ada konsepnya di dalam agama Islam. Lalu dari mana pula Anda katakan dosa itu telah ditebus oleh Yesus? Itu di perjanjian lama di Yehezkiel 18 ayat 20. Di situ dikatakan dosa tanggung sendiri-sendiri. Coba apa yang dikatakan Paulus juga di Injil Paulus tuh. Ya, silakan Anda buka di Roma 14 di ayat 12. Kata Paulus, semua kelakuan, semua perbuatan itu akan dipertanggungjawabkan masing-masing di hadapan Allah. Macam mana pula, Pak? Dosa ditebus. Paulus mengakui dosa itu tidak ditebus tapi sendiri-sendiri. Perjanjian lama mengakui dosa itu ditebus, dosa itu ditanggung sendiri-sendiri. Tidak ada doktrin penebusan dosa dengan mengorbankan manusia di tiang salib, itu nggak ada, Pak. Nggak ada. Coba kalau seperti itu Anda mengatakan ya kepada saya, di mana dinubuatkan bahwa di perjanjian lama dikatakan bahwa menebus dosa itu memakai darah manusia. Coba Anda carikan nubuatannya di mana? Di perjanjian lama. Bahwa menebus dosa itu memakai darah manusia. Nah, ini sudah 3 ya teman-teman. Saya bertanya, agama Kristen katanya nggak ada, menyembah Tuhan, menyembah Yesus juga nggak ada, ya dalilnya nggak ada. Nah ini pertanyaan saya yang ketiga, di mana dinubuatkan di perjanjian lama bahwa menebus dosa itu memakai darah manusia? Silahkan Pak Pendeta. Ya, Pak Ustadz, Pak Ustadz. Santai, Pak Ustadz. Jangan tegang, Pak Ustadz. Santai aja. Aduh, Pak Ustadz, Pak Ustadz. Iya, jadi teman-teman, Pak Ustadz tadi awal mengatakan kalau beramal itu baru selamat. Tapi dibantah sendiri sama Pak Ustadz, katanya itu keselamatan itu apa tadi pemberian Allah. Ini Pak Ustadz ini membantah pendapatnya sendiri. Ya, kemudian Pak Ustadz tadi bilang kami tidak tahu ukuran amal kami, itu ukuran Allah. Disitulah Pak Ustadz bahwa keselamatan di Muslim itu, di Islam itu tidak pasti. Karena amalnya nggak jelas ukurannya. Ya.
Terus saya mau pertanyakan, apakah dengan sholat orang selamat? Atau melakukan sholat? Kalau iya, apa ada orang selama lahir sampai dia tua, sampai dia mati, sholat terus? Apa ada? Pak Ustadz lah, dulu kutanya, gak usah jauh-jauh. Apakah Pak Ustadz sholat 5 waktu tetap mulai dari kecil sampai besar? Kalau mau jujur, aduh. Kalau mau jujur. Jadi nggak ada jaminan keselamatan karena amalnya itu nggak ada yang tahu. Ukurannya yang tahu Allah. Pak Ustadz sudah bilang. Tadi dibilang keselamatan itu adalah pemberian. Gimana kok menentang pendapat sendiri Pak Ustadz? Nah itu ya. Nah terus yang kemudian pertanyaan Pak Ustadz, kenapa sih kami menyembah Yesus? Saya baca dalam Lukas 9 ayat 35 Pak Ustadz. Maka dengarkanlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Pak Ustadz. Jadi kami mendengarkan Yesus, menyembah Yesus, mengikuti perintahnya. Yesus mengajarkan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia. Kami dengarkan itu Pak Ustadz. Kasih Pak Ustadz Yusuf, jangan dendam sama dia, meskipun debat kalah, dibal-balik, tapi tetap Pak Ustadz dikasih. Kan begitu Pak Ustadz. Perintah Yesus itu kami lakukan semua. Saya sudah berikan tadi dalil, aku dan Bapa adalah satu. Jadi tidak usah lagi ditanya-tanya ulang. Soal Pak Ustadz tidak terima, ya monggo silakan. Tapi kami menyembah Yesus karena aku dan Bapa adalah satu. Itu automatically. When we worship the Father of God, we worship Jesus Christ, the Son of God. Begitu Pak Ustadz. Jadi, gitu ya teman-teman. Saya kira sudah saya jelaskan semua. Pak Ustadz yang belum menjelaskan. Amal soleh itu katanya hanya Allah yang tahu. Ya sudah, nggak jelas keselamatannya. Begitu, nggak ada yang bisa memastikan. Kalau kami jelas. Kemudian tadi saya jangan lupa. Oke, tentang apa tadi pertanyaan korban ya, korban darah di dalam imamat Pak Ustadz, imamat 17 ayat 11. Ya masih ada waktu ya. Imamat 17 ayat yang ke-11 ya, 17 ayat ke-11 dikatakan begini, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Jelas itu ya. Kemudian imamat 16 ya, imamat 16 ayat 15 sampai dengan ayat 16 ya, imamat 16 ayat 15 dikatakan, lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu, dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan, yakni ia harus memercikannya ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian itu. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu karena segala kenajisan orang Israel dan karena segala pelanggaran mereka, apapun dosa mereka, demikianlah harus diperbuatnya. Lalu digenapilah ini dalam Efesus 1 ayat yang ke-7. Efesus 1 ayat yang ke-7 dikatakan demikian, sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Entah itu dosanya sendiri, entah itu dosanya siapapun, mau dosa warisan kah, mau dosa perbuatan, ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Demikian Pak Ustadz, jelas. Kalau Pak Ustadz masih bertanya lagi, masa Pak Ustadz tidak ngerti penjelasan saya? Ya, gitu Pak Ustadz. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Oke. Tunggu ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya, kita tunggu waktu. Pak Ustadz, kita tinggal sekali lagi Pak Ustadz ya. Ini sudah jam, sudah lebih dari 1 jam kita. Tinggal 1 kali lagi baru closing statement. Baik. Baik Bapak Ibu semuanya, tadi saya menyampaikan ya, bahwa yang mengetahui amalan kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak perlu kita menghitung-hitung.
Itulah gunanya akhirat. Ada yaumul mizan, ada yaumul hisab. Ada hari perhitungan, ada hari pertimbang. Ada hari keadilan. Dosa tanggung sendiri-sendiri di hari itu ya. Maka segala amal perbuatan dipertanggungjawabkan sendiri-sendiri. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Nyambung? Nyambung dalilnya? Nyambung gitu. Terus Pak Pendeta tadi mengatakan kepada saya, apakah orang sholat itu ya akan masuk ke dalam surga? Teman-teman Bapak Ibu semuanya, mari kita baca ya di dalam Quran surah Al-Mu'minun di ayat ke-9 dan 10 ya. Di sini walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun, serta orang yang memelihara sholatnya. Ulaika humul warisun, mereka itulah yang akan mewarisi apa? Alladzina yaritsunal firdausahum fiha khalidun, yaitu mewarisi surga Firdaus. Ya Pak ya, nih orang yang mengerjakan, mendirikan sholatnya, memelihara sholatnya akan mewarisi surga Firdaus. Gitu Pak dalilnya. Ada dalilnya Pak, orang sholat itu akan mewarisi surga Firdaus tuh. Ya, terus apakah kita itu sholat sepanjang hidup kita? Ya, kita diwajibkan sholat semenjak kita balik, bahkan sampai kita anak-anak juga itu telah dididik untuk melaksanakan sholat. Perintahnya ada, aqimis sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Quran surah Al-Baqarah ayat 43 gitu ya. Nah, jadi di situ Pak ya, kita disuruh mendirikan sholat. Jadi seperti itu. Ada perintahnya. Karena apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kata Tuhan semesta alam. Berkaitan dengan Bible lagi, Pak ya. Berkaitan dengan Bible lagi. Pak Pendeta, yang Anda baca tadi, tolong Anda baca betul-betul data yang Anda sampaikan kepada saya. Imamat 17, Pak Pendeta ya. Imamat 17. Di sini tentang larangan tentang makan darah atau bangkai. Bukan penebusan dosa memakai darah manusia. Bukan. Di sini darah hewan, Pak. Darah hewan, bukan darah manusia. Tapi di sini larangan tentang makan darah atau bangkai. Ya. Jadi seperti itu Pak Pendeta. Yang saya minta tadi ya, di nubuatannya di perjanjian lama, di mana ya, di mana menebus dosa memakai darah manusia, bukan darah hewan, atau larangan makan darah, bukan itu yang saya minta Pak Pendeta ya. Nah, tolong Anda benerin data yang Anda sampaikan kepada saya. Di mana nubuatannya di mana? Menebus dosa. Ini cantik pula ini. Kenapa wajah saya jadi aneh? Ya, cantik pula. Di mana nubuatannya? Ya, nubuatannya di perjanjian lama bahwa menebus dosa memakai darah manusia. Pak Pendeta, kalau Anda membuka ya di Keluaran 29 di ayat 14, di situ dikatakan menebus dosa itu memakai kotoran lembu dan memakai kulitnya. Tidak ada memakai darah. Di Imamat 11 itu adalah larangan makan darah. Apalagi yang Anda mau bawa sama saya gitu. Terus kalau kita melihat ke ayat lain juga, ke Yesaya 6 pasal 6 nomor 6 dan 7, di situ dikatakan bara api yang ditempelkan ke mulut itu juga sebagai penghapus dosa. Di perjanjian lama itu dikatakan menghapus dosa memakai darah manusia. Coba Anda tunjuk satu saja nubuatannya di perjanjian lama ya. Di perjanjian lama menebus dosa memakai darah manusia. Itu yang saya minta secara tekstual, bukan Anda memberikan perjanjian darah, larangan makan darah, ataupun korban memakai darah hewan. Bukan itu yang saya minta. Yang saya minta sekali lagi, di mana di perjanjian lama menebus dosa memakai darah manusia. Itu yang saya minta. Silakan. Baik, ya ini terakhir ya. Habis ini closing statement kita. Baik. Oke. Baik.
Oke, saya terima ya. Ya, Pak Ustadz, memang di perjanjian lama itu Pak, tidak ada korban manusia Pak. Itu kan gambaran dari atau nubuatan dari perjanjian baru. Itu sudah digenapi di Efesus 1 ayat 7 Pak Ustadz. Pak Ustadz tidak ngerti-ngerti kah? Lalu kemudian di dalam kitab Ibrani pasal 10 saya bacakannya. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan kurban yang sama yang setiap tahun menerima persembahan hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi dan akan dosa setelah disucikan setelah untuk selama-lamanya. Lalu di ayat 12, tetapi ia setelah mempersembahkan satu korban saja, yaitu Yesus karena dosa, ia duduk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Jadi korban yang sempurna itu Yesus, seperti Efesus 1 ayat 7 Pak Ustadz. Korban di perjanjian lama itu bayangan dari apa yang akan digenapi di perjanjian baru. Lalu kemudian tadi Pak Ustadz berapa tadi, Keluaran berapa tadi ya, yang mengenai kotoran. Kotoran itu tadi ayat berapa saya dikatakan di dalam berapa tadi Pak Ustadz ini ngomong. Ya, saya lupa tadi. Keluaran 29:14, Pak. Keluaran 29:14. Tetapi daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya harus kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Ini hanya korban penghapus dosa, Pak, di peraturan dari Taurat. Iya, tetapi sesungguhnya, ya kan, sesungguhnya harus kita pahami di ayat selanjutnya, kemudian haruslah kau ambil domba jantan yang satu, lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Jadi korban itu dibakar, tidak boleh tersisa. Jangan lihat hanya tainya, tapi semua dibakar, termasuk kotorannya, Pak Ustadz, mohon maaf ya. Kemudian haruslah ayat 15, kemudian haruslah kau ambil domba jantan yang satu, lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Haruslah kau sembeli domba jantan itu dan kau ambil darahnya dan kau siramkan pada mezbah sekelilingnya. Haruslah kau potong domba jantan itu menurut bagian-bagian tertentu. Kau basuhlah isi perutnya dan betisnya dan kau taruh itu di atas potongan-potongan dan di atas kepalanya. Jadi jangan hanya disoroti kotorannya, Pak Ustadz, tapi seluruh korban itu dibakar habis, termasuk kotorannya. Jadi bukan kotoran yang disoroti yang bisa menghapus dosa. Bukan, Pak Ustadz, bukan. Bukan ya Pak Ustadz. Tapi korban itu dibakar seluruhnya. Makanya mempelajari kitab suci Bible itu jangan baca ayat separuh-separuh, tapi harus baca secara menyeluruh. Karena itu merupakan rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Ya, jadi saya sudah menjelaskan kepada kita, keselamatan di dalam Kristen itu pasti. Tapi mohon maaf Pak Ustadz, dengan segala hormat, di dalam Muslim itu tidak jelas. Tadi saya tanya sholat, bukan maksudnya sholat tidak menyelamatkan. Ada tidak orang yang sholat tepat 5 waktu selama hidupnya? Mustahil. Kalau Pak Ustadz sakit, mustahil. Berarti kalau dia tidak sholat 5 waktu, tidak melakukan amal dengan benar, tidak masuk surga. Itulah sebabnya kami dalam kitab suci kami, bahwa keselamatan itu anugerah kepada orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Pak Ustadz. Tapi bukan seperti yang Pak Ustadz jelaskan dengan perbuatan baik, amal soleh, sholat, dan lain sebagainya. Itu berat Pak Ustadz. Saya yakin tidak akan ada orang mampu melakukan itu. Saya yakin tidak ada orang mampu.
Apalagi amalnya, timbangannya Tuhan yang tahu. Di Maryam 71 semua masuk neraka. Maryam 71. Maryam 72 katanya orang yang bertakwa. Takwanya seberapa Pak Ustadz tidak bisa jelaskan. Karena yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian perbincangan kita malam hari ini, semoga bermanfaat. Silakan Pak Ustadz untuk closing statement. Saya dulu atau Pak Pendeta dulu? Soalnya saya duluan tadi. Oke, saya duluan Pak Oh, Ustadz. oke. Baik. Bentar Pak, saya pencetkan waktunya dulu. Ya, Pak Ustadz, ya. Oke, silakan Pak. 5 menit buat close, tidak nyeberang ya. Ya, tidak nyebrang. Enggak, belum. Oke. Iya. Jadi seluruh pemirsa di seluruh tanah air, para netizen sudah mendengarkan diskusi kami. Kami tidak menang-menangan, enggak. Silakan pemirsa yang menilai. Tapi saya kagum dengan Pak Ustadz bisa diajak diskusi dengan baik. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Untuk semuanya, kami sudah memaparkan tentang ajaran keselamatan di dalam agama kami masing-masing atau agama kita. Ya, saya sudah menjelaskan di dalam Kristen tadi, saya ulangi bahwa keselamatan itu adalah anugerah bagi mereka yang beriman kepada Yesus Kristus. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Bukan karena perbuatan baik, karena manusia tidak akan bisa berbuat baik, ya, semata-mata karena anugerah. Lalu kemudian saya sudah jelaskan tadi dalil-dalilnya bahwa keselamatan itu dengan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, ya. Roma 10 ayat 9, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, kamu akan diselamatkan. Dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, memang itulah bedanya, ya. Kami diselamatkan karena anugerah dan beriman kepada Yesus, ya. Tidak karena perbuatan baik. Setelah kami diselamatkan, kami harus hidup sebagaimana Yesus hidup, menjalankan perintahnya, mengikuti semua yang difirmankan, menjauhkan larangannya. Karena itulah buktinya kami menjadi orang yang percaya. Dikatakan dalam Filipi, ya, dikatakan di dalam, sebentar, bukan Filipi, ya. Ada satu ayat yang berbunyi bahwa kita harus terus mengerjakan keselamatan itu. Jangan sampai keselamatan itu hilang. Ya, Filipi 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi keselamatan itu harus terus kita jaga. Jangan mentang-mentang sudah diberikan anugerah, lalu kita berzina, kita lagi bete, ya nggak boleh. Kalau ada lagi bete di luar negeri, itu nggak boleh, dosa. Jadi orang Kristen harus betul-betul menjaga keselamatannya supaya Tuhan tidak murka. Memang ketika kita mengaku dosa kita, 1 Yohanes 1:9, Tuhan mengampuni. Tetapi kita tidak tahu kapan kita dipanggil. Kalau kita berbuat dosa malam ini lalu kita lupa minta ampun, kita tidak akan selamat. Ya, jadi teman-teman, itulah yang bisa saya sampaikan, bahwa keselamatan itu adalah anugerah, bukan perbuatan baik, bukan juga usaha manusia, tapi orang yang beriman kepada Yesus Kristus, dia pasti diselamatkan. Ya, jadi itu saja saya bisa sampaikan. Saya tidak akan berpanjang lebar, Pak Ustadz. Terima kasih. Memang masih ada waktu, tapi sudah selesai. Baik, Pak. Gimana itu? Dihabiskankah dulu waktunya atau seperti apa? Soalnya nggak bisa ngereset waktu kalau nggak habis. Silahkan gitu ya, narasi, Pak. Ya, jadi teman-teman, ini bukanlah awal dan akhir dari diskusi kami. Pak Ustadz, kalau ada waktu kita hari Minggu, bagaimana Pak Ustadz? Kita diskusi lagi. Tidak apa-apa Pak Ustadz, boleh Pak Ustadz menyambung untuk Minggu malam, gimana Pak Ustadz? Apa temanya Pak Ustadz? Kalau saya mau mengajukan tema, kalau Pak Ustadz mau, kesetaraan gender. Gimana Pak Ustadz? Belum pernah dibahas orang ini.
Boleh, boleh, boleh. Kesetaraan gender Nanti ya. diatur, nanti kita atur itu, Pak. Nanti di DM ya Pak Ustadz ya. Iya. Kita mau bahas. Soalnya yang lain-lain sudah sering kali dibahas, tapi ini belum pernah dibahas. Kesetaraan gender. Jadi ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Nah, kita lihat dari kitab suci kita, dari Alkitab dan juga Quran, Islam, Kristen. Kalau Pak Ustadz setuju, ya Pak Ustadz. Ya, tapi ya tergantung saja. Saya cuma kalau memang ada waktu, saya hari Minggu biasanya sih malam saya ada waktu, karena saya gereja kan pagi, ya kan. Nah, kalau malam biasanya ada, tapi nanti saya DM Pak Ustadz kalau memang waktunya ada. Gitu Pak Ustadz. Ya, jadi sekarang Pak Ustadz melanjutkan dengan closing statementnya. Terima kasih Pak Ustadz ya. Mohon maaf atas mungkin saya kasar kata-kata, ya kan. Mohon maaf ya Pak Ustadz. Jadi jangan diambil dalam hati, kita hanyalah sebatas untuk diskusi. Terima kasih Pak Ustadz. Oke, giliran saya closing Pak Pendeta ya. Tolong Ya, silakan. dikasih waktunya juga. Bentar ya, Bapak Ibu semuanya. Ya, untuk closing statement ini ya teman-teman, pertama-tama saya berterima kasih kepada Pak Pendeta atas waktunya dan diskusinya gitu ya. Dan mohon maaf juga kalau ada kesalahan atau kosakata yang menyinggung gitu. Saya berterima kasih Pak Pendeta, orangnya berani jujur gitu di dalam diskusi. Apa yang tidak ada dikatakan tidak ada, apa yang ada maka dibacakan gitu. Itu saya sangat salut kayak gitu. Orang jujur seperti itu jarang kita temui di dunia perdiskusian. Ketika saya tanya ini, tanya itu, tanya ini, tanya itu, ada atau tidak, Bapak langsung jawab, oh tidak ada, tidak ada, tidak ada. Kalau ada, dijabarkan, ada seperti ini bunyinya. Itu mantap Pak, ya mantap. Anda orang yang jujur. Jadi seperti itu. Nah, Bapak Ibu semuanya, sedikit tentang masalah sholat. Sholat itu adalah tiang agama. Aqimis sholah wa atuz zakah warka'u ma'a raki'in. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Nah, itu adalah salah satu tata cara ibadah di dalam agama Islam. Tetapi tata cara ibadahnya ini, meskipun kita itu sakit, maka akan dipermudah. Tidak bisa berdiri, maka duduk. Tidak bisa duduk, maka berbaring. Kalaunya tidak bisa juga berbaring karena pusing, maka silakan untuk memakai bahasa isyarat atau memakai dengan hati. Jadi sholat itu tidak dipersulit untuk umat Islam. Ya, yang kedua tentang masalah keselamatan di dalam Quran surah Maryam ayat 71 dan 72. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatsman maqdiyya. Di situ dikatakan, ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala bahwa semua manusia itu akan mendatangi neraka. Nah, cuma kalau kita melihat ke ayat selanjutnya, tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadzaru dzalimina fiha jithiyya. Di situ dikatakan oleh Allah, Allah akan menyelamatkan orang Islam dan membiarkan orang zalim dalam neraka dengan keadaan berlutut. Siapa orang yang zalim? Maka silakan Anda buka di dalam Quran surah surah Al-Baqarah ayat 254. Wal kafiruna humuz zalimun. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Jadi orang zalim itu adalah orang kafir, ya. Nah, terus kekafirannya seperti apa? Maka buka di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 72 sampai 73. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalasah. Jadi orang kafir itu yang mengatakan atau berkonsep bahwa Allah tiga di dalam satu. Jadi yang dibiarkan oleh Allah di neraka adalah orang yang mengatakan bahwa Tuhan semesta alam berkonsep tiga dalam satu. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Kita itu sudah diberikan jalan pilihan. Kita mau bertakwa, surga tempatnya. Kita mau mengerjakan perintah Allah, maka mewarisi surga Firdaus. Kalaunya mau membangkang Allah, maka neraka tempatnya. Di situ kan di Quran surah Al-Bayyinah yang sudah saya jabarkan tadi ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk neraka jahanam dan mereka kekal selama-lamanya. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Jadi kalau Anda mau kufur, itu hak Anda, tetapi tempat Anda di neraka. Terus dilanjutkan orang yang beriman
orang yang mengerjakan amal soleh di situ ditempatkan ke surga Aden. Nah, maka dari itu tinggal kita yang memilih apakah kita mau bertakwa atau tidak. Itu adalah sebuah data yang saya sampaikan melalui Al-Qur'anul Karim. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu semuanya. Keselamatan di dalam agama Islam itu sangat mudah. Saya sudah sampaikan kepada Anda satu kata, dua kalimat, yaitu takwa, menjalankan perintahnya, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah kan di dalam agama Islam itu? No bacot, no banyak babi bu aiu sampai nubuatan ini itu enggak di dalam agama Islam itu ya. Jadi ya semoga Pak Pendeta ya beserta penonton-penonton Anda diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perdiskusian ini gitu ya. Semoga Anda semuanya mau berpikir dan mencerna apa yang saya sampaikan kepada Anda. Nah, jadi dari saya ya Bapak Ibu semuanya berterima kasih kepada Bapak Pendeta ini ya. Bapak Pendetanya sangat jujur gitu. Jadi saya mohon maaf kalau ada kekurangan di dalam penyampaian saya ketika berdiskusi dengan Bapak Pendeta ini ataupun yang dalil saya sampaikan itu bertentangan dengan Al-Qur'an maupun sunnah Nabi kita. Maka satu yang saya sampaikan, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Semua yang mengikuti Nabi Muhammad akan masuk ke dalam surga. Itu dalilnya. Syukran jazakallah sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, Pak Pendeta minta waktu sedikit tadi ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz ya. Jadi kita sudah selesai. Silakan yang menilai netizen, ya kan? Baik. Ya, tidak ada tendensius, tidak ada apa-apa, ya. Silakan Baik. netizen. Terima kasih Pak Pendeta ya. Oke, Oke. Ustaz, kita akhiri perjumpaan kita hari Minggu, kita lanjutkan kalau setuju ya. Nanti DM Baik. Nanti saya DM Pak ya. Ya, kesetaraan gender ya Pak Ustadz. Baik. Ya. Baik. Oke, Tuhan memberkati teman-teman. Selamat Oke, malam. selamat Pak Ustadz. malam Pak Pendeta, Sampai selamat kita istirahat. berpisah. Iya, oke, baik. Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya sekalian ya. Saya cukup salut loh sama Pak Pendetanya. Ketika saya tanya di mana Yesus membawa keselamatan untuk Kristen, jawabannya nggak ada, nggak ada. Dan dia mengakui gitu, ya Yesus nggak bawa agama katanya. Terus pertanyaan saya yang kedua, ya di mana dikatakan kehendak Bapa di surga untuk menyembah Yesus? Dia jawab jujur juga, nggak ada katanya. Cukup salut saya, cukup salut dengan dia loh. Iya. Terus yang ketiga, di mana kata saya kan, nubuatannya di perjanjian lama menebus dosa memakai darah manusia. Dia pikir dia bisa tipu saya gitu loh dengan mengatakan di Imamat 17 itu larangan makan darah. Nggak bisa ditipu lah saya. Akhirnya jujur juga setelah saya bukakan datanya, katanya nggak ada nubuatannya. Berani loh, jujur loh dia loh. Salut saya. Astagfirullahaladzim. Aduh. Aduh, hancur perpuluhan. Tunggu ya. Aduh. Ya, kita persatu naik, silahkan. Kalau Kristen Mike ya. Halo, selamat Assalamualaikum Pak malam. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Ustadz. Muslim Bang? Muslim Pak. Ustadz. Silakan, mungkin ada yang mau disampaikan gitu. Kita Iya, cari cuma Kristennya satu lagi yang mau nih. disampaikan Pak Ustadz ya. Yang pertama, Silakan. ya mudah-mudahan Pak Ustadz sehat selalu. Kalau bisa Pak Ustadz ya lawan diskusinya itu jangan pakai masker Pak Ustadz, biar jelas memek dan intonasinya itu Pak Ustadz. Dan pakai masker semua itu sering naik itu Iya. pakai masker Pak Ustadz. Iya. Gak mau dia. Tadi saya sudah pertanyakan Pak Pendeta,
teman-teman minta buka masker gimana? Dia nggak Udah mau nggak ada gitu. corona sekarang Pak Ustadz. Udah nggak ada corona. Buka masker. Maksudnya itu intonasinya dengan memeknya biar jelas itu Pak Ustadz. Iya sih. Oke, terima Iya, kasih, Pak Ustadz. itu Sehat sebenarnya selalu, Pak sebenarnya Ustadz. juga kalau pakai masker itu mengurangi performa dia sendiri sih. Iya, itu kan penonton saya itu kan nggak jelas. Saya maskernya yang jelas Pak Ustadz. Siapa Iya. dia itu? Saya kan nggak tahu itu kan. Mau dicari saya lihat di apanya itu kan PT-PT-nya pakai dia masker itu nggak sering jelas, nggak ngumpet sama loh. nanti. Betul nggak teman-teman di bawah? Di PT-PT-nya Bapak itu sering menghujat loh. Betul nggak? Gitu. Silakan Pak, mungkin kita naikkan yang Kristen gitu, satu Oke, terima persatu. kasih Pak Ustadz. Cuma itu aja yang saya sampaikan. Baik, Sehat selalu, Pak baik. Ustadz, ya. Terima kasih Bapak. Iya ya, Syukran jazakallah. Sehat selalu Pak. ya sama-sama. Amin. Baik. Saya gantikan dulu, kita cari yang Kristen dulu ya. Soalnya saya masih ada waktu diskusi sama dia 1 jam saja. Jadi masih ada waktu saya untuk diskusi dengan Kristen nih. Baik, saya gantikan dulu Pak ya. Makasih. Oke, Bapak Ibu semuanya, kita diskusi dengan Kristen lagi ya. Jadi kita naikkan yang Kristen. Apa stiker apa? Stiker. Maksudnya stiker apa? Oh ya, nanti dibikin stiker saya gitu ya. Oke. Saya harap yang minta naik yang Kristen dulu ya. Yang naik yang Kristen dulu. Saya berharap seperti itu. Halo, selamat malam Pak. Selamat malam, Mbak. Kristen atau Islam Pak? Muslim, Mbak. Oh Muslim, silahkan. Mungkin ada yang mau disampaikan biar kita Iya. bisa lanjut diskusi dengan Kristennya gitu. Sedikit, Pak. Silahkan. Sebenarnya saya bangga sama sebagai seorang Muslim itu yang santun seperti Bapak gitu. Kalau melihat di room-room lain orang Kristen kan etika dan sopan santunnya kurang. Pokoknya lanjutkan terus, Pak. Terutama jangan menghujat ketika orang Kristen mungkin mau mancing Bapak untuk menghujat. Bapak harus contohkan sifat Kanjeng Nabi Muhammad gitu ya. Bangga pokoknya sebagai Muslim. Gitu aja, Pak. Baik, syukron jazakallah Pak. Saya usahakan gitu ya. Tapi jangan samakan saya dengan Nabi. Enggak jauh antara langit dan bumi gitu. Iya, maksudnya mencontoh sifatnya gitu, Mas. Ya, saya berusaha juga seperti itu. Soalnya itu nanti kan dinilai oleh khalayak umum gitu. Betul. Ya insyaallah Pak, insyaallah ya. Oke, Pak. Iya. Baik. Oke, Pak Anwar, saya izin follow dan saya mohon untuk gantikan Bapak sama Kristen dulu ya. Kita utamakan yang Kristen. Siapa tahu dia ingin membantah apa yang saya sampaikan ketika berdiskusi dengan pendeta tadi gitu ya Pak ya. Oke, Pak. Siap, Pak. Baik, sehat selalu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, Bapak Ibu semuanya, silakan yang Kristen naik ya, yang Kristen untuk minta naik. Kalau yang Muslim nanti dulu ya, yang Muslim nanti dulu. Saya berharap yang Muslim nanti dulu, yang Kristen dulu minta naiknya ya. Oke. Kita diskusi dulu dengan teman Kristen. Bang CCTV jalanan, waduh, ente gimana sih? Karisteng. Halo, selamat malam Bapak. Pak John. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim Pak? Insya Allah Ustaz. Iya, silakan. Mungkin ada yang mau disampaikan, Bapak. Kita cari yang Kristen dulu. Siapa tahu mereka ada bantahan gitu. Silakan. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu. Sedikit aja Ustaz ini. Saya bangga juga sama Ustaz ini. Mantap banget ini keilmuannya. Terus istilahnya bisa bantah-bantah apa ya, subhatan dari oten gitu kan umumnya ya. Gini kita ngadepin oten itu ya emang ya tergantung lawannya juga ya tadi ya, maksudnya ya lembek banget jangan gitu kan, keras juga emang harus gitu. Itu aja tadi. Iya Pak, kalaunya sama
hujat agama Islam saya nggak mungkin seperti tadi, nggak mungkin, lebih Iya, garang siap, siap. biasanya. Jadi kayak gitu. Gitu tuh. Oke, makasih ya Tat ya. Semoga Sama-sama, sehat selalu sama-sama. panjang umur. Bapak John, saya izin follow dulu ya. Terima kasih atas Ya, penyampaiannya. Ya, sehat selalu buat Bapak sekeluarga gitu ya. amin, Ya, amin. kita utamakan dulu yang Kristen. Mungkin Assalamualaikum. mereka mau membantah apa yang saya sampaikan gitu ya, Pak ya. Jadi saya izin Ya, makasih untuk Tat. gantikan Bapak dulu dengan Makasih. yang lain. Baik, Pak. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu semuanya, yang minta permintaan di bawah, yang Muslim mohon untuk ditarik dulu ya, yang Muslimnya, biar saya nggak bingung mau naikin yang mana gitu, ya. Yang Muslim tolong ditarik dulu permintaan naiknya, ya. Permintaan naiknya ditarik dulu. Halo, Halo, Assalamualaikum. selamat malam Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim Pak. Iya sih. Dari NTB Oke, ini oke. Ustad. Ya. Dari NTB ini Ustad. Oh, dari NTB. Kalau Bapak Muslim mungkin ada yang mau disampaikan, kita cari teman Kristen dulu Pak, untuk cuman- diskusi gitu. Ya cuma semoga Ustadznya sehat selalu ya. Amin, syukran jazakallah Bapak ya. Jadi penyampaian Bapak seperti itu, saya izin turunkan Bapak dulu gitu ya, untuk Oh, iya, kita iya, cari iya. teman kita yang Kristen berdiskusi. Jadi seperti itu Pak ya. Iya iya iya. Baik. Ya. Saya ini follow dulu Bapaknya. Syukran jazakallah Bapak, sehat selalu sama keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu semuanya, kita utamakan dulu yang Kristen ya, yang kita utamakan yang Kristen dulu ya. Siapa tahu ada bantahan dari pihak kekristenan gitu terhadap apa yang saya sampaikan. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu. Tunggu ya, satu-satu saya naikin gitu. Iya, biar durasi tidak terbuang, makanya saya minta tarik dulu permintaan dari Muslim di bawah gitu ya. Karesteng aja yang naik gitu, karesteng. Kata Bang CCTV jalanan itu karesteng. Aduh. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam, Bang. Islam atau Kristen, Bang? Bang. Halo. Halo. Bang, jaringannya merah. Abang Islam atau Kristen? Halo, Bang. Halo, Bang. Abang Islam atau Kristen, Bang? Halo, Assalamualaikum. Aduh, Bang, Abang Islam atau Kristen, Bang? Islam, Bang. Oh, Islam. Mungkin Halo. Abang mau ada yang Iya, disampaikan, Bang. silakan. Ya itu, Bang. Cuma mau nanya aja, Bang. Oh, kalau nanya kirim ke DM aja, Bang, biar kita durasinya tidak terbuang untuk diskusi dengan teman-teman Kristen gitu. Nanti DM saya, insya Allah akan saya jawab Oke, di situ oke, ya. Bang. Baik. Baik, baik. Oke, terima kasih Baik, Bang Bang, Zulfian. Ya, Bang. Saya add dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, muslimin dan muslimah yang mau nanya silahkan DM gitu ya. Saya itu banyak DM-nya ratusan, jadi mungkin tidak bisa menjawab secara langsung gitu satu persatu. Saya juga harus melihat DM-nya gitu ya. Kalau DM insya Allah akan pasti saya buka gitu ya. Insya Allah akan saya jawab satu-satu, tapinya nggak langsung saya balas gitu. Bapak Ibu semuanya, sebelum saya melanjutkan ya, ini mumpung ada 2.200 orang, seperti biasanya saya mau iklan dulu untuk Bapak Ibu semuanya ya. Mari dukung channel YouTube saya ya Bapak Ibu. Di sini nama channel YouTube saya Yusuf PI Reaction. Nah, di sini kita membahas bermacam-macam ya. Di sini ada skakmat Mikana, terus dari hasil perdiskusian masalah Saifuddin Ibrahim. Nah, caranya gimana? Caranya gimana untuk ke YouTube ini? Bapak Ibu semuanya coba ke sini, ke profil saya. Di profil sini nanti Bapak Ibu ada ke bagian YouTube gitu ya. Nah, contoh seperti ini nih, pencet di bagian ini Bapak Ibu. Nah,
pencet di bagian ini. Yang belum subscribe mohon bantuan di subscribe ya. Nah, bentar ya. Nah, nih. Silahkan ke bagian ini. Nanti Bapak Ibu semuanya akan dialihkan ke YouTube saya gitu ya. Pencet di bagian itu. Nih. Nah, jadi seperti itu. Baik, di situ kita akan membahas semua yang viral ataupun menanggapi syubhat dari Kristen-Kristen maupun dari internal Islam gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Ya, dengan mendukung channel YouTube tersebut ya, secara tidak langsung Bapak Ibu semuanya telah mendukung dakwah saya ya. Semoga yang saya berikan, yang saya pelajari itu bermanfaat untuk kita semuanya. Jadi seperti itu. Baik Bapak Ibu semuanya, kita naikkan dulu yang Kristen ya, yang Kristen. Syukran jazakumullah untuk yang sudah subscribe channel YouTube saya gitu ya. Ya, di situ kita dapat AdSense sedikit mendanai untuk biaya dakwah gitu. Halo, selamat malam. Selamat malam Bang Maluku. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam, shalom. Salam. Oke. Bapak silahkan dibuka kameranya, Pak. Oke, Silahkan dibuka kameranya. Sebentar ya, Pak. Iya ya, kita tunggu ya Bapak Ibu semuanya. Nah, ini ada saudara-saudari dari Kristen kita yang mau berdiskusi gitu. Lab YouTube, kalau lab YouTube belum Pak, Bapak Ibu semuanya saya belum punya laptop gitu ya. Jadi saya tidak bisa melabkan ke YouTube saya gitu. Belum punya laptop. Kemarin itu laptop saya jual karena membiayai anak saya sakit gitu. Maka saya jual laptopnya. Jadi seperti itu. Turun sendiri. Kok turun sendiri? Kenapa Pak turun Pak? Jangan takut Pak, jangan takut dengan kamera Anda sendiri ya. Jadi kayak gitu. Ya semoga ada rezeki nanti kita beli lagi ya. Selamat malam Ustaz. Selamat malam. Islam atau Kristen Pak? Kristen. Kristen. Silahkan open cam-nya dulu Pak. Nah, silakan Bapak. Oke. Mungkin Bapak mau bertanya atau mau saya tanya atau mau menanyakan sesuatu, silakan Pak. Ini mau nanya, kan dari tadi kan apa namanya? Lalu Selalu apa tuh? Silahkan, saya mendengarkan. tadi ya. Apa Pak? Oh silakan, jangan malu-malu Pak, jangan grogi untuk bertanya, silakan. Karena Bapak memakai adab, maka saya akan jawab dengan adab gitu. Apa tadi Pak? Silakan. Mau mempertanyakan tentang Islam atau mempertanyakan Kristen? Ayo silakan, kita kasih waktu buat Bapaknya. Lupa kah Pak yang mau ditanyakan Pak? Halo Bapak. Ustaz dulu lah ditanya. Oke, kalau pertanyaan saya tadi Pak ya, jelas sama dengan pendeta tadi ya, karena tidak ada yang bisa menjawab sudah bertahun-tahun pertanyaan dari saya. Di Matius 7 ayat ke-21 di situ dikatakan oleh Yesus, bukan yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga, kata Yesus. Nah, sekarang mari kita tanya kepada pihak kekristenan, adakah kehendak Bapa di sorga untuk menyembah Yesus?
Nah, kalau Pak Pendeta tadi jawab tidak ada. Kalaunya Bapak menjawab ada, tolong tunjukkan sama saya di mana tertulis di kitab Anda seperti itu. Silakan, Pak. Oh begitu ya. Iya. Halo, kenapa Bapak bingung, Pak? Ya? Kenapa Bapak bingung? Pak, Bapak ke atas mau diskusi atau mau bertanya, saya persilahkan gitu. Coba Bapak ngomong, silahkan Pak, Bapak ngomong Pak. Saya kasih kesempatan sudah. Halo Pak. Halo. Bapak ya sudah. Kalau gitu Bapak saya turunkan dulu Pak ya. Saya turunkan dulu gitu. Kalau Bapak belum ada kesiapan ya. Gak apa-apa, saya gantikan dulu dengan Kristen yang lainnya. Nanti kalaunya sudah siap silahkan. Kalau sudah mau ngomong silahkan ya untuk minta permintaan naik gitu. Oke, kita ganti dulu ya Kristen yang lainnya. Yang ini, yang mungkin tolong ditahan dulu permintaan naiknya gitu ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Pak. Suaranya putus-putus Pak. Halo Pak. Suara Anda putus-putus, betul nggak teman-teman? Oh iya, jaring. Betul nggak Bapak Ibu? Betul nggak? Putus-putus nggak? Putus-putus kan? Ya. Putus-putus kan? Oke. Bapak perbaiki dulu jaringannya ya, nanti minta naik lagi ya. Putus-putus suaranya masalahnya. Jadi perbaiki jaringannya dulu, nanti minta naik lagi Pak. Bang Imron, Pak Imron, Bang Imron yang kasih mawar ini, ada pertanyaan di DM itu yang belum saya jawab ya. Bagaimana saya menghafal Quran udah seperti di luar kepala, kata Anda kan seperti itu pertanyaannya. Dibaca setiap hari, dibaca Al-Qur'annya, ditadaburi, terus dibaca dengan terjemahnya ya. Seperti itu kebiasaan saya gitu. Jadi setiap hari itu nggak lepas dari baca Quran. Sebelum berdebat pun, sebelum diskusi saya baca Quran dulu gitu, Bang Imron. Jadi sehingga saya bisa menghafal dari Al-Quran kita gitu. Ketika kita menyampaikan di dalam debat ya, karena baca gitu Bang Imron ya, maka saya bisa menyampaikan. Jadi seperti itu. Nggak ada cara-cara khusus kalau saya, nggak ada cara-cara khusus Bang Imron. Tapi kalau mau cara-cara khusus ya bisa juga gitu. Syukron, jazakumullah, jazakallah Pak Asa. Waduh, Pak Asa ini sering muncul ke tempat saya beliau. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah balas ya Pak ya dengan rezeki yang berlimpah gitu. Selamat malam Pak Tiong. Iya, semalam. Muslim atau Kristen Pak? Kristen, cuman depan rumah masjid ini. Ya, no problem Pak. Silahkan, mungkin Bapak mau bertanya atau seperti apa, silakan. Gini Pak, di daerah kami ini mayoritasnya kan orang dairi. Orang? Cuma orang dairi. Dairi itu Bisa di mana bilang Pak? semua Pak. Bisa dibilang mayoritasnya masih belajar lah. Cuman ini Pak, masalah bahasa Arab itu, Ustaz. Itu kan di daerah kami ini banyak yang kurang tahu. Kalau di Kristen memang itu, kalau Alkitab itu di bahasa Indonesia kan. Cuman kalau belajar bahasa Arab itu, gimana dibilang? Itu memang bahasa agama nggak itu Pak?
Baik. Kalaunya kita di Islam, Pak ya, tata cara ibadahnya itu memakai bahasa Arab. Maka setiap Muslim itu belajar apa yang dibaca gitu. Nah, itu belajar apa yang dibaca. Tetapi kesehariannya tidak perlu untuk berbahasa Arab. Yang jelas, ibadahnya memakai bahasa Arab semuanya. Jadi dia diwajibkan untuk mempelajari sholat tersebut dengan bacaan Arabnya. Jadi seperti itu, Pak. Lalu ngomong Arabnya setiap hari, apakah itu diwajibkan? Jawabannya tidak. Tidak. Tetap memakai bahasa Indonesia. Cuma ketika bahasa Indonesia itu dialihkan ke dalam ibadah, maka ibadahnya tidak sah gitu, Pak. Nah, kalaupun Anda ingin belajar bahasa Arab, itu ada mata pelajarannya, mata pelajaran bahasa Arab gitu. Ini gini, maksud aku itu gini. Itu bahasa Arab itu bahasa agama nggak itu? Oh, bahasa Arab bahasa agama. Jadi seperti itu. Jadi gini, Pak. Jadi gini, Pak. Jadi begini, Nabi kami itu berbangsa Arab. Cintailah bahasa Arab karena tiga. Karena Al-Quran kita berbahasa Arab, karena Nabi kami berbangsa Arab, maka dia memakai bahasa Arab, dan salah satu dari ketiga tersebut penduduk surga adalah menggunakan kosakata Arab. Nah, jadi seperti itu. Jadi, Pak ya, apakah bahasa Arab itu identik dengan agama Islam? Sebenarnya identik gitu, karena kitab dan nabinya memakai bahasa Arab. Tetapi kalaunya bahasa diklaim adalah bahasa sebuah agama, itu tidak bisa. Karena bangsa Arab itu sudah ada sejak dulu, sejak pagan Quraisy gitu. Mereka sudah memakai bahasa Arab kuno. Lalu diutus Nabi kami, dan Nabi kami menjelaskannya, serta kitab kami memakai bahasa Arab. Jadi seperti itu, Pak. Oh iya. Biar bisa tahu juga dikit-dikit kan gitu, Pak. Soalnya Ya, boleh. Silakan. Kalau yang tertarik dengan Islam, silakan bertanya gitu ya, yang Kristennya. Kalaupun yang Kristen mau mengetahui Islam, silakan naik. Ya? Cuman mau nanyakan itu aja, apa itu memang bahasa agama atau bahasa negara kan gitu tadi aku. Itu bahasa negara Arab. Pagan Quraisy, Arab kuno sudah digunakan bahasa Arab itu, Pak. Nah, kayak gitu. Cuma karena Nabi kita, Nabi Muhammad itu berbangsa Arab dan berbahasa Arab, Quran diturunkan dalam bahasa Arab, maka juga identik dengan agama. Jadinya seperti itu. Iya. Ada lagi, Pak? Mau yang ditanyakan? Udah itu aja, Pak, itu aja. Biar agak paham aja gitu. Soalnya di sini kan. Iya. Kalau ada pertanyaan tertarik dengan agama Islam, silahkan naik, Pak ya. Gitu, silahkan naik. Oke, Pak Liong. Mungkin kalau Bapak tidak ada penyampaian lagi, saya izin add dulu ya. Saya gantikan dengan Kristen lainnya lah, iya Pak ya. Kalaunya Bapak tidak bertanya lagi gitu. Oke. Baik ya, teman-teman semuanya, terima kasih Pak Liong. Saya akan cari Kristen untuk berdiskusi dulu. Selamat malam buat Pak Liong. Teman-teman semuanya, kalau menanyakan tentang Islam saja ya, beliau kayaknya sepertinya tidak mengetahui Bible. Beliau nggak perlu kita tanyakan gitu. Oke? Nah, satu-satu dari Kristennya. Ditunggu dulu. Halo, selamat malam. On cam mana? On cam, saya undang itu Pak. Tuh, saya undang tuh on cam tuh. Oh, hidup. Oke, bosku. Halo. Selamat malam. Iya. Selamat malam Bapak. Buka dulu kameranya Pak. Itu. Oh, teman-teman udah kebuka belum? Udah kebuka belum? Okay. Nah, gitu dong Pak. Paramos Sabuna. Dari Kristen Pak. Dari Kristen Bapak. Pak, rokoknya tolong dijauhin ya, Pak, kena itu pasti. Kristen. Ya, jangan ngerokok Pak di layar. Asapnya juga sembunyikan Pak, gitu. Gak bisa. Kalau ngerokok Bapak pasti diturunkan oleh ininya, oleh TikToknya. Siap, tahu. Saya hanya mau tanya saja itu macam ini. Tanya apa itu Pak?
Ini saya tanya itu lewat itu agama kami. Dapatkah kamu jawab? Ya, kenapa? Yesus kami dibaptis oleh Yohanes. Oh, Muhammad dibaptis oleh siapa? oke, udah. Ya, Oke, Pak ya. Oke. Jadi Yesus itu dibaptis oleh Yohanes. Pembaptisan itu apa sih, Ya. Pak? Kita perlu tahu dulu tentang masalah pembaptisan, kan? ya. Pembaptisan itu kan pertobatan orang yang berdosa, betul? Betul? Oh tidak, tidak. Oh, terus apa tuh? Apa baptis menurut Bapak dulu? Dia dibaptis supaya kita itu masuk surga semua. Tapi itu Nabi Muhammad, siapa yang dibaptis dia? Ya, Dan saya siapa akan yang ke Nabi sahkan dia? ke Nabi Muhammad. Terus, Dia itu jadi Pak, nabi. saya mau tanya dulu, guna baptis itu apa, Pak? Saya harus kasih keras dulu handphone nih. Ya, kasih keras dulu. Guna baptis itu apa? Kita hidup bahagia. Hidup bahagia. Kita hidup dalam Tuhan. Kita Oh, bahagia. hidup dalam Tuhan. Berarti sebelumnya itu tidak bahagia hidupnya. Selama-lamanya. Tidak ada pun Oh, yang hidup. Berarti kalau belum dibaptis itu belum bahagia gitu sebelumnya. belum dibaptis, harus dibaptis dulu. Loh, harus dibaptis. Pak, dibaptis itu kerjaan Tuhan, Pak. Tuhan Anda kan Iya. dibaptis Yohanes. Itu gunanya buat apa, Pak? Kalau saya tanya kamu begini, ya. Iya, kami- saya mau tanya baptis dulu sama Bapak. Nanti saya jelaskan ke Nabi Muhammad. Ya, oke. Ya, baptis itu gunanya untuk apa? Baptis itu pekerjaan dari Tuhan Anda. Untuk kita sempurna, kita di mata Tuhan, di mata Allah. Jadi Allah, sebelumnya supaya kita- sebelumnya itu tidak sempurna gitu. Sebelum kita lahir, saya tanya kamu, kita keluar dari rahim ibu, kenapa? Nah, ini kau jawab dulu yang bagus, yo. Apa tuh? Waktu kita keluar dari rahim ibu, jawab dulu. Kenapa suaranya putus-putus, Pak? Kenapa waktu kita keluar dari rahim ibu, langsung kita punya suara kue. Itu tandanya bahwa kita sudah berdosa. Oh, dosa dari mana itu, Pak? Apa yang dilakukan itu bayi? Waduh. Jangan oleng, Pak. Jangan oleng. Nah, tuh kan kalau oleng hilang tuh Tidak. jaringannya, Tidak. Pak. Hilang-hilang kan jaringannya kalau oleng. Coba jawab Pak, dulu, Pak, bayi baru lahir itu apa dosanya, Pak? Apa yang dia lakukan tuh? Kenapa dosa? Halo, Bapak. Wah, Bapak. Pak, benerin dulu dah ya jaringannya kalau gitu, Pak. Ya. Bapak putus-putus suaranya putus-putus ya, Pak ya. Bukannya saya ini mengganti Bapak sendiri. Putus-putus. Terus jangan oleng kayak gitu, Pak. Ntar jaringannya juga ikut oleng gitu. Saya pun jadi ikut oleng juga itu, Pak. Jadi kayak gitu. Ini hampir 3.000 orang yang nonton. Pada ketawa di bawah. Ya, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan. Sesungguhnya judi dan khamar, mengundi nasib dengan anak panah, ya, dan melakukan penyembahan untuk berhala, itu adalah perbuatan setan. Nah, gitu. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak Romnat. Selamat malam, Pak Romnat.
Buka mic-nya Pak, mic-nya tolong dibuka. Mic-nya Pak, mic-nya. Open cam, terus mic gitu, dibuka. Nah ya gitu Pak. Silakan open cam-nya Pak, yang tadi. Nah, saya undang tuh. Oke, Nah, silakan Pak. Pak Romlat dari Kristen ya? Ya, kita dari Oke, Kristen. Ya. silakan Bang. Kalau mau bertanya atau mau berdiskusi, silakan. Kita berdiskusi aja. Boleh. Tadi tadi ada sebelumnya itu yang menanyakan bahwa bahasa Arab itu bahasa agama atau memang bahasa negara Arab. Terus Ustadz tadi menjawab itu bahasa identik dengan Muslim. Ya, bahasa yang dipergunakan Muslim. Perlu ditegaskan sekarang bahwa bahasa Arab itu apakah bukan bahasa agama Islam atau memang itu seperti bahasa Indonesia itu khusus bahasa kita negara Republik Indonesia bahasa Indonesia. Jadi bahasa Arab itu terbagi beberapa macam. Terus ada bahasa Arab Quran dengan bahasa Arab keseharian itu beda. Kita ambil secara umum dulu. Bahasa Arab itu identinya dipakai oleh umat Islam. Agama Islam ya. Ya. Nah, apakah saya tanya itu saya pertegaskan lagi menanyakan sama Pak Ustadz, apakah kalau bukan bahasa Arab, apakah tidak sah imannya itu sama Tuhan? Kalau tidak dipakai bahasa Arab. Bukan masalah sah tidak sah, bukan masalah itu. Karena tata cara peribadatan di dalam agama Islam itu nabinya diutus dalam bahasa Arab, berbangsa Arab, maka ada perintah untuk mengikuti sunnah Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Beliau berbahasa Arab, kami pun memakai bahasa Arab gitu ketika di dalam ibadah. Itu karena perintah. Oke. Terus kebanyakan di Indonesia ini ada dalam satu masjid itu, bahkan dalam atau musola, nggak tahu mereka bahasa Arab. Tetap mereka jalanin ini ibadah Islam. Jadi bagaimana itu? Kalaunya untuk masalah di dalam ibadah sholat itu sudah sejak dini diajarin, tahu semua itu. Kalaunya untuk di dalam ibadah, makanya saya bilang tanya anak-anak SD itu. Coba Anda tanya anak-anak SD apa artinya Bismillah, pasti tahu mereka. Ya, apa artinya Alhamdulillah, pasti tahu mereka. Tetapi kalaunya kita tanyakan min aina anta, nggak tahu mereka. Jadi Anda bedakan bahasanya, bahasa ibadah dengan bahasa keseharian. Enggak. Anda nggak paham kan? Coba dulu, didengarkan dulu. Kebanyakan itu di kampung saya, mereka pun nggak tahu baca bahasa Arab itu, kitab mereka. Jadi mereka itu pakai bahasa Indonesia, cara membacanya pun, entah mereka terjemahkan dari mana itu. Ya makanya saya tanya, apakah tidak sah itu ketika mereka baca Al-Quran itu? Al-Fatihah itu adalah salah satu syarat dari sholat. Kalau diganti bahasa Indonesia itu nggak sah sholatnya. Nah, sekarang saya mau nanya, Abang, ketika di kampung Anda katakan itu memakai bahasa Indonesia, di mana kampung Anda tersebut? Enggak, itu kan sebutkan. Tolong pertanggungjawabkan apa yang Anda katakan gitu. Itu di mana kampungnya? Nanti saya hubungi orangnya ke sana. Ini kan hanya saya menanyakan apakah tidak sah. Berarti Abang bohong tadi. Enggak, bukan berbohong. Nah, terus sebut kalau nggak bohong, sebutkan kampungnya di mana. Biar kami nanti umat Islam akan mengedukasi ke sana gitu. Saya itu hanya menanyakan apakah ketika ada Muslim itu ketika mereka memakai bahasa Indonesia, apakah imannya ya, itu berarti Anda jangan bawa kampung Anda itu sudah menyebarkan fitnah jadinya. Berarti fitnah tidak terjadi di kampung Anda gitu. Terjadi. Ya sudah, kalau terjadi sebutkan kampung Anda. Terus kalau saya sebutkan nanti kampung saya nanti gimana? Kami mengedukasi umat Islam ke sana. Wah, mana ada? Enggak ada. Makanya Anda bertanggungjawabkan mana kampungnya gitu. Agar Anda tidak menyebarkan hoax. Bang, kalau Anda tidak menyebutkan, Bang, ya. Saya kasih tahu nih Abang ya. Kalau Anda tidak menyebutkan, ada yang melaporkan Anda ke polisi, itu kena Bang. Enggak ada di situ hakmu bahwa ketika ya teman-teman ya, kalau Anda mau melaporkan beliau, saya nggak bertanggung jawab terhadap abangnya gitu ya. Karena menyebarkan hoax kena undang-undang ITE gitu. Makanya
yang jujur gitu bang. Dibuka dulu mic-nya bang itu. Pak Regar, biarkan aja dia Pak Regar. Dibuka dulu bang mic-nya. Nah gitu. Nah, iya, apa yang Silakan. saya sebarkan di situ hoax? Nggak ada. Aku hanya menanyakan. Ya sudah, kalau nggak ada sebutkan kampungnya biar kami mengedukasi gitu sama muslim yang ada di sana. Ya, di situ kan tidak ada paksaan ketika saya tidak menyebutkan kan? Atau ada Iya, paksaan? tapi kalaunya abang menyebut tidak mau menyebutkan itu hak abang gitu. Tetapi kalau ada yang melaporkan, ya mau nggak mau abang harus Enggak. menjalani Kamu- semua laporan jawab- tersebut gitu. Kamu jawab aja dulu ketika Ya, iya, saya udah ada jawab gitu. muslim itu. Berarti tidak Makanya sah. saya bertanya, saya minta sebutkan di mana kampungnya. Enggak, jangan lari dari pertanyaan ketika ada Soalnya bang, gini ya, saya tidak lari dari pertanyaan mustahil. Ya umat Islam tidak tahu apa maksud dari ibadahnya, itu mustahil. Makanya Bukan saya tidak minta tahu apa- kampungnya di mana. kamu tidak menangkap ini pertanyaan saya, bukan enggak ini. Coba enggak tahu ibadahnya. Anda tangkap dulu penjelasan saya. Ya, Anda tangkap dulu penjelasan saya. Tidak ada umat Islam itu tidak paham dengan bahasa Arab di dalam ibadahnya. Jelas? Jelas? Karena apa? Diajarkan sejak dini di sekolah. Tanya aja anak-anak SD Islam. Iya, itu Bismillahirrahmanirrahim. Bentar dulu. Anda kan mau penjelasan. Tanya aja dengan anak-anak SD yang Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Tahu semua mereka. Gitu. Iya, Makanya saya itu katakan, kan. kalau Anda mengatakan di kampung Anda sholatnya memakai bahasa Indonesia diubah, itu kampungnya di mana? Sebutkan dengan saya. Jangan bukan menyebarkan sholat, hoax ya. gitu. Kamu ini susah kali mengerti, bukan sholat yang saya bilang. Ya, mungkin ibadah mereka itu mungkin ada cara membacanya atau Nggak ada. Semua sama. Islam itu semua sama. Kami, dengarkan dulu. Kamu itu enggak mendengarkan orang. Kalau sama kami, contohnya kami mau membaca kitab kami, ya kan? Di situ juga, ketika saya tanya itu, ketika ada juga seseorang itu membacakan kitabnya dengan terjemahan bahasa Indonesia, apakah tidak sah itu ketika ini? Ketika apa? Tidak sah imannya itu ketika pakai bahasa Indonesia. Atau memang Ini masalah bahasa itu tidak terkait dengan keimanan, Bang. Nggak ada itu. Jadi bahasa itu dipergunakan di dalam keseharian maupun di dalam ibadah gitu. Enggak, kan udah saya kasih contoh, bukan sholat ya. Jangan diputar-putar. Contohnya ketika kita baca kitab. Baca kitab lalu kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia gitu. Ketika dia baca dengan bahasa Indonesia, apakah enggak masalah kalau itu. Ya, bukan sholat, makanya didengarkan dulu apa pertanyaan. Ya, itu enggak masalah kalau dia membaca ada teks Arabnya lalu dia terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, boleh itu. Kalau di dalam ibadah nggak boleh gitu. Makanya kalau berdiskusi itu jangan dulu langsung ditelan-telan, dipahami dulu. Ya, pahami dulu. Kita kan berdiskusi, bukan bermusuhan kan. Jadi begini Bang, saya mau balik tanya ke Abang boleh? Abang kan Kristen. Dulu. Kan abang tanya lagi, udah 2 kali nih nanya. Silakan, apa lagi? Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Oke. Satu lagi. Di situ kalau sama kami di Kristen ada yang menjamin, ada yang memastikan bahwa Tuhan Yesus itu memastikan dirinya bahwa Tuhan, ya. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Itu apakah menandakan bahwa identitasnya itu benar-benar meyakinkan dari diri dia. Saya juga mau bertanya ini, apakah di Islam itu Muhammad ya, sorry ya saya sebut Muhammad itu, apakah ada di penegasan bahwa dia itu utusan dari Allah? Baik. Contohnya sama kami ya, kami itu ada buktinya, ya. Ada videonya, ada ceritanya bahwa Tuhan Yesus itu sejak dia lahir, ada ceritanya sampai sekarang, ya. Sejak dia lahir,
sejak jadi mengajar ini berapa tahun sampai jadi ini menyerahkan diri untuk disalibkan sampai bangkit ke ini hari ketiga sampai dia naik ke surga. Ada ceritanya semua. Jadi saya juga tanya, apakah Muhammad itu ada ceritanya ya di Al-Quran bahwa sejak dia lahir sampai dia mati itu sehingga saudara umat muslim itu percaya bahwa Muhammad itu nabi yang diutus dari Allah. Oke. Nah, Jadi itu. gini Bang, Abang perlu pahami dulu Al-Quran kami. Al-Quran kami itu pewahyuan Bang, bukan cerita tentang Nabi Muhammad, bukan. Kalau Anda mau cerita tentang Nabi Muhammad, itu namanya hadis, bukan Quran. Atau Anda bisa baca sejarahnya dari beliau dilahirkan sampai beliau wafat, bahkan sampai sejarah Islam setelahnya, itu ada namanya. Nama kitabnya Sirah Nabawiyah. Diceritakan semua gitu Bang. Nah, terus kalau untuk legitimasi atau verifikasi dari Al-Quran, apakah Nabi Muhammad itu nabi? Ya betul, bisa di dalam Quran surah Al-Fat, Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah. Terus di Ali Imran, wama Muhammadun illa Rasul, qad khalat min qablihi rusul. Jadi Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, ditegaskan di dalam Quran. Kalau Anda pengen mengetahui sifat-sifat Nabi Muhammad, ciri-ciri Nabi Muhammad, bagaimana kehidupannya dari dia dilahirkan sampai dia wafat, itu namanya hadis. Atau bisa Anda baca di perinciannya di Sirah Nabawiyah gitu. Nah, jadi seperti itu penegasannya ada. Kalau Al-Quran itu bercerita tentang masalah hukum-hukum, sedikit sejarah, terus pedoman hidup gitu Bang. Tidak menceritakan Nabi Muhammad keseluruhan gitu. Jadi gitu. Terus kenapa dijadikan panutan bahwa Muhammad ini sebagai panutan buat saudara kita Islam? Apa yang membuat ini saudara umat Muslim ini bahwa kan udah banyak nabi di Islam itu, mungkin nabi terakhir apa itu ya, Nabi Muhammad itu, sekalipun saya tidak mengerti ya Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir Bang. Secara umum ya. Betul. Bukan dalam arti saya dengar Islam itu saya jelekin, bukan. Secara umum kita mengenal agama di Indonesia ini ya. Yang kami tanyakan itu kenapa saudara di Muslim itu meyakinkan sekali bahwa Muhammad itu sebagai utusan Allah, ya sebagai utusan Allah, dan apa itu sebagai pernyataan dari dia, apakah dia itu memang benar-benar utusan Allah atau ada pernyataan di Al-Quran bahwa dia itu utusan benar-benar dari Allah. Oke. Muhammad ini. Baik Bang. Jadi Bang ya, kita mengedukasi nanti sama teman-teman kita ini. Oke. Ya, bahwa dijunjung tinggi itu Muhammad di Muslim, gitu kan? Oke. Jadi Bang, penegasannya itu dari Allah Tuhan semesta alam tentang kenabian atau Rasul tersebut. Andai pun cuma pengakuan dari manusia, ya pengakuan dari manusia orang sejamannya, dia adalah Nabi, tapi tidak ada penegasan dari Tuhan semesta alam, maka kami pun juga tidak mengakui dia sebagai Nabi. Gitu. Ya contoh, ketika di zaman Nabi Muhammad cuma orang kampungnya saja yang ngakuin dia Nabi, ngakuin dia Rasul, kami nggak akan mengakui dia Nabi. Kenapa? Karena tidak ada verifikasinya dari Al-Quran. Maka yang memverifikasi seluruh Nabi, Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu ada tertera di dalam Al-Quran kami semuanya. Contoh Nabi Isa, qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Dia menjadikan aku seorang nabi, ada verifikasinya. Maka kami sebut dia nabi. Nabi Musa juga seperti itu. Nabi Muhammad pun juga seperti itu. Muhammadur Rasulullah. Verifikasinya ada di dalam Al-Quran sehingga kami mengakui dia sebagai Rasul. Dan Nabi Isa atau Yesus pun kami akui seperti itu. Verifikasinya di dalam Quran. Jadi seperti itu Bang. Nah berkaitan kenapa kami mencontoh Nabi kami, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh yang ada di dalam diri Rasul itu ada suri tauladan yang baik. Itu di dalam Quran, perintah dari Tuhan gitu. Terus ada juga di ayat yang lain Bang. Ada di ayat yang lain. Nah sekalian ini adalah Nabi Muhammad sebagai jalan. Quran surah Ali Imran ayat 31.
Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, hai Muhammad, apabila kamu mencintai Allah, maka ikutilah jalan Nabi Muhammad. Memang ditunjuk oleh Allah sendiri, ikuti contoh-contoh yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Quran surah Ali Imran ayat 31. Jadi Nabi Muhammad itu sebagai jalan hidup gitu untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk rahmat semesta alam. Jadi memang perintah dari Tuhan semesta alam untuk mengikuti dan mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama, Bang. Jadi Nabi Muhammad itu adalah jalan. Yang kedua, Nabi Muhammad itu adalah kebenaran. Kebenaran ini langsung diverifikasi oleh Tuhan semesta alam juga. Quran surah Muhammad ayat 2. Nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbihim. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah kebenaran dari Tuhan. Quran surah Muhammad ayat 2. Jadi semua memverifikasi itu, akulah jalan kebenaran dari Nabi Muhammad adalah Tuhan semesta alam. Ya. Terus apakah Nabi Muhammad ini juga menjamin hidup yang kekal? Hadis riwayat Muslim atau Bukhari ya, lupa saya. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan hidup kekal, akan masuk surga. Tuh. Jadi Nabi Muhammad itu jalan, kebenaran, dan hidup sebagaimana yang telah diucapkan oleh Yesus. Jadi seperti itu, Bang. Nah, Bang, saya mau tanya satu hal kepada Anda. Di mana Yesus menjamin keselamatan untuk Kristen? Coba. Apa itu, Bang? Di mana Yesus menjamin keselamatan untuk Kristen? Enggak, saya tadi masuk di sini saya enggak bahas Kristen. Saya itu menanyakan untuk Islam. Ya, boleh saya tanya balik kepada Anda? Enggak. Oh, abangnya kagak mau ditanya, teman-teman. Saya itu hanya menanyakan Islam. Ya. Abangnya beliau nggak mau ditanya. Ya nggak apa-apa kalau gitu. Iya. Ya itu aja. Ya, silakan. Mau ada pertanyaan lagi, Bang? Itu aja, Bang. Ya, mungkin yang lain boleh Tadi dalilnya, Bang, ya, Quran surah Ali Imran ayat 31, Quran surah Muhammad ayat 2, terus Quran surah Ali Imran sama alat tentang Nabi Muhammad sebagai utusan, dan Quran dan hadis riwayat Muslim bahwa Nabi Muhammad menjamin hidup yang kekal. Jadi seperti itu. Ya, oke. Di Baik, sini Bang. bukan merendahkan agama lain, bukan. Kita itu hanya menanyakan. Kita tanya jawab. Nggak ada tendensius itu. Ini agama saya, ini agama ya. Oke. Baik, Bang. Oke, Terima siap. kasih atas pertanyaannya gitu ya. Semoga mengedukasi, sukses ya. Bang. Oke. Oke. Terima kasih, Bang. Semoga Anda mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, ya. Abangnya beliau nggak mau ditanya gitu ya, beliau hanya bertanya tentang masalah agama Islam. Baik, kita akan jelaskan gitu beserta dengan dalil-dalilnya gitu ya, Bapak Ibu. Sekarang kita akan cari kekristenan yang lain ya. Mungkin ada yang mau bertanya gitu atau mau berdiskusi. Syukran jazakumullah ya semuanya. Dia mau belajar Karisteng BCTV. Karisteng. Halo, selamat malam, Pak. Selamat malam. Malam dari Kristen, Pak. Kristen. Oh, Kristen. Bapaknya nggak bisa open cam, teman-teman. Jadi kita izinkan bapaknya untuk bertanya satu hal gitu ya. Iya, silakan, Pak. Iya, Pak Ustadz. Terima kasih, Pak Ustadz. Ya, kita ini memang agama Kristen dan saya tidak sama di daerah kami ini mayoritas Islam juga banyak dan Kristen. Nah, cuman satu pertanyaan saya, Pak Ustadz. Apa tuh? Ya, mengapa di dalam masjid itu selalu membuat pengeras suara? Baik. Di dalam beribadah gitu loh, maksudnya beribadah dalam masjid. Apakah tidak bisa dengan
di dalam hati begitu Pak Ustadz. Terima kasih. Gitu. Oke. Baik Pak, pertanyaan Anda tentang kenapa masjid itu memakai toa. Sebenarnya itu bagian dari syiar Islam. Toa itu hanya sebagai medianya saja. Kalau kita melihat di zaman Nabi kami, kumandang azan namanya aja kumandang. Itu dikumandangkan di atas Ka'bah gitu Pak. Sekarang kan sudah canggih modern gitu. Biar azan itu terdengar bagi seluruh muslim sebagai panggilan sholat, maka diperdengarkan kepada seluruh muslim di waktu azan saja. Tetapi kan negara kita sekarang sudah mengatur tentang penggunaan toa gitu ya. Diatur oleh Kementerian Agama sehingga ketika waktu sholat itu aduh, tadi baterainya habis ya Bapak Ibu. Jadi saya sambung sedikit ya, Jadi Kementerian Agama kita pun juga sudah mengatur tentang masalah toa tersebut. Ketika sholat dipergunakan hanya di dalam ruangan masjid. Nah, terus ketika waktu azan itu tiba, waktu sholat itu tiba, itu boleh gitu, boleh untuk dipergunakan keluar masjid. Jadi seperti itu Pak. Jadi itu hanya syiar dari agama Islam. Merasa terganggu dengan toa Pak? Kalau mau gereja juga memakai toa boleh Pak. Silahkan. Maksudnya begini loh Pak Ustadz. Ya kita kan di dalam waktu azan itu kan masih ini loh, kita nyenyak tidur gitu, masih istirahat. Tapi nggak terganggu. Tapi ya memang udah begitu untuk memberitakan ke seluruh umat muslimnya. Itu tadi Pak Ustadz ya. Ya memang itu bagian dari syiar Islam gitu Pak. Jadi seperti itu. Jadi ya teman-teman semuanya, bapak juga perlu memaklumi gitu karena mayoritasnya muslim. Agar mereka itu diperdengarkan tentang ibadah mereka, maka ya tinggal Anda saja memaklumi seperti itu Pak. Siap. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak ya. Sama-sama. Baik, semoga Bapak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu semuanya, saya mohon izin sambil ngecas ininya ya, ngecas soundcardnya gitu, agar terisi biar enak diskusinya. Ya mungkin agak mendengung sedikit di tempat Anda, tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa mendengung sedikit ya. Oke, yang Kristen tolong silahkan minta naik. Yang Kristen dulu. Yang Islam ditarik dulu permintaannya. Baru juga saya mau naikin. Silahkan, mau pendeta pun akan saya terima gitu. Siapapun saya terima dari Kristennya. Kepanasan itu. Oh ya, kepanasan. Orang yang mendengar diperdengarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an maupun kumandang azan, maka dia perlu diruqyah. Kalau kepanasan berarti ada setan di dalam dirinya gitu ya. Nah, jadi orang yang panas dengar azan, orang yang panas dengar bacaan Quran itu perlu diruqyah karena di dalam dirinya ada setan kayak gitu. Oke, selamat malam. Assalamualaikum Pak Yamin. Halo Pak Yamin, Bang Yamin. Abang ini naik kagak ada suara, nanti jadi berhala Bang di atas. Gitu, jangan jadi berhala di atas lah. Aduh. Halo, selamat malam Bang Simbolon. Halo abangku. Iya. Abang Le, coba dibuka dulu kameranya Abang Le. Kenapa sini Bang? Coba dibuka dulu, biar kita enak gitu diskusinya. Solo dong. Nah, gitu dong, ganteng juga kan.
Ya, noise sedikit ya teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, mungkin noise sedikit dari suara saya gitu ya, karena abang kenapa ya double suaranya mantul gitu? Oh juga bang. Mantul suaranya loh. Echo saya kah? Echo abangnya kah? Jadi doubling. Volume kebesaran. Cek gimana sekarang gimana coba abang bentar dulu, mic-nya ditutup dulu. Gimana doubling masih aman. Oke. Oh berarti dari Bang Rudi ini ya. Bang Rudi coba turun sebentar ya. Bang Ridu turun sebentar, coba minta naik lagi. Soalnya double suaranya gitu ya. Bang. Oke. Ya. Mungkin tadi abang itu tadi dia pakai casan gitu ya, pakai cas sehingga suaranya jadi doubling. Coba kita naikin lagi. Biasanya pakai casan. Kalaunya masih doubling juga bang ya, masih doubling juga, coba keluar dulu dari TikToknya, nanti minta masuk lagi gitu ya. Bagaimana cara saya menghafal Quran? Itu dibaca setiap hari ya. Dibaca setiap hari. Ya, karis tank aja yang naik. Loh. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, Bang Hombing. Halo, selamat malam, Bang Hombing. Halo, Bang Hombing. Malam. Dari Kristen, Bang? Iya, benar. Ya. Tolong open cam-nya dulu, Bang. Biar kita enak diskusinya gitu. Halo Bang, tolong open cam-nya dulu. Nggak bisa. Oh bisa Bang. Abang jangan bohong gitu. Saya bisa ngecek dari sini. Kalau abang bisa open cam itu pasti ketahuan. Bisa nanya nggak? Ya silakan, kita mau berdiskusi setelah Anda buka kamera Anda gitu. Silakan. Jadi kalau nggak bisa dibuka, nggak bisa nanya. Oh, kalau gitu, kita maunya berdiskusi itu dengan data gitu Bang ya. Abang bertanya dengan data, dan kalaupun mau membantah dengan data, makanya setidaknya open cam gitu. Jadi silakan Anda mungkin bisa bertanya satu kali, silakan Bang. Silakan kalau mau bertanya Bang. Ya, kita kasih kesempatan satu kali pertanyaannya Bapak Ibu. Apa yang mau ditanyakan gitu? Bang Hombing. Wah, tanya boleh Bang, tapi ngomong gitu. Iya, gimana sih? Aduh. Kalau yang tidak bisa buka